Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini dalam konten saya akan memperkenalkan siapa itu Yesus. Secara lahiriah, Yesus tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia dilahirkan oleh seorang perempuan, dibesarkan di desa, dan berkata-kata dalam bahasa manusia. Ia tidak memiliki hal yang begitu hebat sehingga kita harus memikirkan dia sedalam-dalamnya. Namun, selain menjadi batu sandungan bagi banyak orang, kemanusiaan Yesus ini juga menimbulkan daya tarik dan tanda tanya yang mengagumkan sekaligus memusingkan banyak orang. Jika kita berbicara dan berpikir tentang Kristus, maka kita harus kembali pada suatu waktu di mana Kristus menuntut manusia memberikan penilaian tentang dirinya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut orang-orang, siapakah aku?" Kalimat ini merupakan kalimat yang sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Setiap orang juga pasti pernah mempunyai pertanyaan seperti itu dalam dirinya. Dalam pertanyaan, siapakah saya? Sama seperti Yesus, pada waktu Tuhan Yesus menanyakan hal tersebut, ia bukan menanyakan hal itu kepada dirinya sendiri, tetapi kepada pengikut-pengikutnya yang sudah sekian lama melihat penyataan Kristus. Dialah yang memberikan penyataan kepada manusia, dan dirinya lah yang dinyatakan. Dialah pewahyu sekaligus inti dari wahyu tersebut dan mewahyukan dirinya kepada manusia. Murid-murid Yesus mulai memberikan evaluasi tentang Kristus kepada dia yang menuntut evaluasi. Yesus dinilai sebagai Yeremia karena dalam zaman yang sedang dilanda kesedihan, ia mempunyai tangisan dan perasaan yang sama dengan seluruh zaman. Yang lain menjawab bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Orang-orang itu menganggap bahwa kuasa Tuhan yang begitu besar dinyatakannya dengan membangkitkan Yohanes Pembaptis yang sudah dibunuh oleh Raja Herodes. Dan Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali itu adalah Yesus. Yang lain lagi menjawab bahwa Yesus adalah nabi yang pernah disebutkan Musa. Barang siapa yang mendengar dia akan hidup, tetapi barang siapa tidak mendengarkan dia akan binasa. Yesus juga dikenal dapat menyembuhkan, mengajar, dan membuktikan bahwa dialah Allah yang berkuasa yang diutus ke dunia. Namun setelah mendengarkan pengakuan dari murid-muridnya, ia tetap bertanya, "Siapakah aku?" Pertanyaan ini penting karena bila kita memiliki pengenalan pribadi tentang Kristus berdasarkan firman Tuhan, barulah kita mempunyai kekuatan yang cukup untuk bersaksi bagi Dia. Apakah Kristus itu sekedar dokter yang paling mujarab? Apakah Kristus itu hakim yang keras? Atau apakah Ia seorang ahli sulap yang membuat Anda berkarya dan dapat membuat Anda kaya? Namun dari semua murid-murid yang menjawab, ada satu murid yang menjawab dengan tegas, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kalimat ini keluar dari mulut Petrus. Dan inilah suatu pengakuan iman pertama dalam sejarah gereja. Petruslah orang pertama yang mengaku tentang siapakah Yesus di hadapan orang banyak. Kedatangan Kristus adalah sumber pengharapan bangsa Israel, sehingga mereka berdoa siang malam memohon kedatangan Mesias. Titik kedatangan Kristus juga berkait dengan kekekalan. Kristus yang datang ke dalam sejarah adalah Kristus yang berada dalam kekekalan yang melampaui sejarah. Pengharapan ini adalah suatu pengharapan sejati seluruh umat manusia.
bukan hanya pengharapan dari bangsa Israel saja. Kekekalan dan kesementaraan hanya mempunyai satu titik kontak, yaitu inkarnasi. Kita semua berada di dalam dunia yang bersifat sementara, sedangkan Allah berada di surga yang bersifat kekal. Yesus adalah Kristus di dalam sejarah, dan anak Allah adalah supra sejarah. Iman menjelajahi kedua wilayah. Terlepas dari dunia yang kelihatan, kita juga menikmati sekaligus dunia yang tidak kelihatan, karena kita berada di dalam Kristus.